Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun berada dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absensi dulu ya. Baiklah, semuanya hadir pada hari ini. Sebelum kita mau masuk sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang sudah pernah melihat bencana alam ataupun peristiwa alam yang terjadi di sekitar lingkungan kalian? Baiklah, jika sudah ada, mari kita bahas. Yang pertama adalah gejala gejala alam dan cara menghadapi bencana alam. Gejala alam di Indonesia. Gejala alam atau peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa yang ditentukan oleh alam. Gejala alam yang merugikan dan membahayakan kehidupan manusia seperti banjir, gunung meletus, angin ribut, dan tsunami. Sekarang kita akan membahas tentang bencana alam tersebut. Yang pertama, peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam biasanya dapat diketahui secara pasti kapan akan terjadinya. Berbagai peristiwa alam di Indonesia yang terjadi karena faktor alam adalah seperti yang pertama adalah gunung meletus. Peristiwa alam ini biasanya terjadi karena pertemuan lempeng-lempeng bumi. Pada pertemuan lempeng-lempeng itu terjadi lipatan dan patahan sehingga terbentuk retakan. Pada retakan itu keluarlah magma. Magma adalah zat liat dan sangat panas yang muncul ke permukaan bumi. Di Indonesia sangat banyak gunung yang aktif, diperkirakan mencapai 132. Mengapa di Indonesia memiliki begitu banyak gunung api? Hal ini disebabkan karena Indonesia terdapat di pertemuan antar lempeng-lempeng bumi. Dapat kita lihat salah satu contoh gunung meletus yang terjadi di sekitar kita adalah Gunung Sinabung. Gunung Sinabung terletak di daerah tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana gunung ini meletus sejak tahun 2010, serta letusan tersebut mengakibatkan banyak sekali kerugian jiwa, harta, ataupun benda. Nah, yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi yang berasal di bawah permukaan bumi. Faktor pemicu terjadinya gempa bumi adalah pergeseran lapisan bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa bumi datangnya tidak mampu diprediksikan sebelumnya, tidak sama seperti gunung meletus. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, atau gempa tanah runtuh. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Yang kedua adalah gempa bumi vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan karena runtuhnya tanah. Lalu yang ketiga adalah gempa tanah runtuh, yaitu gempa yang terjadi karena letusan atau runtuhnya tanah. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa atau letusan gunung berapi di bawah laut atau daratan dekat pantai. Beberapa gelombang tsunami biasanya cukup kecil, tetapi bisa menjadi sangat besar sehingga menyebabkan banjir dan kerusakan saat gelombang tersebut menghantam pantai. Di mana gelombang tsunami ini akan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga banyak sekali merugikan atau menyebabkan korban jiwa. Contohnya seperti
saat tsunami yang terjadi di Aceh, di mana saat itu seketika tsunami itu melahap semua benda yang di depannya, sehingga sangat banyak korban jiwa, bahkan kerugian harta benda yang terjadi pada saat itu. Lalu yang keempat adalah angin topan. Angin topan merupakan pergerakan angin yang sangat kencang sehingga mampu memporak-porandakan benda yang dilewatinya. Lalu yang kedua adalah perilaku manusia yang merusak alam. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar yang sering kita kita dengar dengan sebutan illegal logging. Illegal logging. Nah, penebangan hutan secara liar, hutan yang dirusak akan mundur, akan berdampak buruk bagi manusia, serta dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Di Indonesia dapat ditemukan begitu banyak hutan seperti hutan hujan tropis, di mana hutan mempunyai fungsi yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Hutan merupakan paru-paru dunia yang mengeluarkan oksigen di luar udara yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Selain itu juga, hutan juga berfungsi menjaga keberadaan air di muka bumi, menjaga kesuburan tanah sebagai habitat flora dan fauna, serta memproduksi berbagai hasil hutan seperti kayu yang dapat digunakan untuk membangun rumah. Lalu yang kedua adalah perladangan berpindah. Perladangan berpindah adalah kegiatan pertanian dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari lahan satu ke lahan lainnya, di mana biasanya perladangan berpindah ini dilakukan oleh masyarakat yang tidak menetap untuk bercocok tanam di tempat itu. Perladangan berpindah dilakukan dengan cara membersihkan setiap rerumputan, pepohonan yang di suatu hutan itu. Biasanya ladang itu hanya digunakan sampai 3 sampai 4 kali dan sisanya tanah di perladangan itu tidak subur lagi sehingga masyarakat akan melakukan perladangan berpindah ke tempat yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti mencemari tanah, menyebarkan bibit penyakit, dan lain-lain. Sampah dan limbah merupakan bahan pencemaran yang menjadi masalah bagi penduduk Indonesia. Masalah sampah merupakan masalah yang serius, terutama bagi penduduk perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Lalu yang keempat adalah kegiatan penambangan. Nah, kegiatan penambangan menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, tanah gersang, serta lahan yang tandus, di mana pengambilan barang tambang dapat dilakukan dengan cara melakukan penggalian, pengeboran, dan sebagainya. Kegiatan penambangan seringkali dilakukan manusia tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang, sehingga kadangkala penambangan itu membuat daerah tersebut tercemar. Akibatnya menimbulkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, tanah gersang, tandus, atau lahan kritis. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bencana alam dan penyebabnya. Sekarang Ibu akan tugaskan kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mari bentuk kelompoknya. Nah, setelah membentuk kelompok, Ibu akan menyuruh kalian untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Mengapa terjadi gunung meletus, banjir, serta bencana alam lainnya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari bersama tadi dapat menjadi bekal untuk kalian nanti.
Nah, ingat tugas yang sudah Ibu berikan, yaitu mencatat dan meringkas bencana alam serta penyebab terjadinya. Sebelum kita pulang, mari satu orang pimpin doa. Doa dimulai, doa selesai. Sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali.